Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlela SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi, asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru. Pada kesempatan ini ingin memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 terkait visi guru penggerak. Di mana tujuan dari modul 1.3 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak yang pertama, CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian dijalankan. Untuk menentukan suatu visi, digunakan suatu paradigma atau pendekatan inquiry apresiatif, merupakan model manajemen perubahan. Inquiry apresiatif merupakan suatu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif atau EI menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Untuk menerapkan manajemen perubahan yang berbasis inquiry apresiatif, digunakan suatu akronim dalam bahasa Indonesia yaitu BAGJA. Di mana BAGJA ini adalah B-nya merupakan singkatan dari buat pertanyaan utama yang berisi pertanyaan untuk arah penelusuran. Yang A-nya ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain untuk dijadikan pembelajaran. Yang G adalah gali mimpi, di mana berisi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan terwujud. Yang J adalah jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang A adalah atur eksekusi, membangun transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya susun adalah mewujudkan peserta didik yang kreatif dan inovatif dalam iptek serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian, prakarsa yang saya buat dan susun adalah meningkatkan kreativitas literasi dalam menghasilkan karya berbasis digital. Tahapan kanvas bagja. Yang pertama, B. Buat pertanyaan, di mana prakarsanya adalah meningkatkan kreativitas literasi dalam menghasilkan karya berbasis digital, di mana pertanyaannya, apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kreativitas literasi yang dapat menghasilkan karya digital? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah terkait program-program untuk meningkatkan kreativitas literasi yang menghasilkan karya berbasis digital. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat terkait program-program untuk meningkatkan kreativitas literasi yang menghasilkan suatu karya. Yang kedua, A itu adalah ambil pelajaran, di mana pertanyaannya yang pertama, apakah ada guru yang berpengalaman dalam membuat sebuah resensi buku dan membuat suatu artikel? Yang kedua, jenis buku atau genre apa yang diminati oleh siswa? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mencari informasi terkait guru yang pernah membuat resensi buku dan artikel. Yang kedua, menggali informasi terkait buku bacaan yang diminati oleh siswa. Yang ketiga adalah G, gali mimpi, di mana pertanyaannya yang pertama, apa saja dampak positif dari program karya literasi berbasis digital? Yang kedua, bagaimana perasaan siswa setelah mampu menghasilkan karya sebuah resensi buku dan artikel? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, menggali informasi terkait respon dari siswa setelah melaksanakan literasi berbasis digital. Yang keempat adalah J, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang pertama, apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan karya literasi berbasis digital? Yang kedua, berapa lama untuk menyiapkan karya resensi buku dan artikel? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama,
melakukan koordinasi dengan wali kelas terkait langkah-langkah yang akan dilakukan serta pembagian tugas untuk masing-masing wali kelas. Yang kedua, membuat draft capaian proses hasil resensi buku dan selanjutnya artikel. Yang ketiga, koordinasi dengan ketua kelas sebagai koordinator kelas. Yang kelima, A. Atur eksekusi, di mana pertanyaannya nomor 1, siapa saja yang terlibat dalam program karya literasi berbasis digital? Yang kedua, apa saja yang dibutuhkan dan siapa saja yang akan mengisi peran tersebut? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membentuk tim karya literasi berbasis digital. Yang kedua, menyusun deskripsi program, pelaksanaan program, dan deskripsi tugas dalam peran. Yang ketiga, membuat laporan hasil ketercapaian untuk masing-masing kelas. Yang keempat, membuat laporan evaluasi dalam keterlaksanaan program. Yang kelima, membuat program tindak lanjut sebagai upaya perbaikan. Itulah tahapan Kanvas Bagja yang saya buat. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.